Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan jikalau pada saat ini firman-Nya akan menyapa kita sekalian. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, maka terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Jikalau pada saat ini firman-Mu akan menyapa kami sekalian, mampukanlah kami ya Bapa untuk dapat menghayatinya. Perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, Minggu tanggal 29 Maret 2020, diambil dari Kitab Nabi Yehezkiel pasal 37, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Saya ulangi lagi, Yehezkiel pasal 37, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Judul pembacaan kita adalah Kebangkitan Israel. Firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom.
Hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2020, untuk kali kedua kita menyelenggarakan ibadah Minggu di rumah tangga kita masing-masing. Kita semua tahu alasannya, mengapa sampai ibadah Minggu, ibadah rumah tangga kita selenggarakan di rumah kita masing-masing. Oleh karena penyebaran virus corona yang kian menyebar dengan masif, yang menyebar hingga ke berbagai negara di dunia ini. Pada tanggal 27 Maret yang lalu, saya membuka website covid19.go.id. Di situ dikemukakan bahwa di Indonesia, orang yang positif corona itu 893 orang. Yang sembuh 35 orang dan yang meninggal 78 orang. Lalu secara mengglobal, ternyata virus ini telah menyebar lebih dari 196 negara. Yang terkonfirmasi positif 416.686 orang dan yang meninggal 18.589 orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentu saja penyebaran virus corona yang sangat mengganas ini tentu berdampak negatif pada berbagai sendi kehidupan manusia, termasuk merosotnya perekonomian dunia. Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, mengatakan bahwa dampak ekonomi virus corona ini lebih serius daripada resesi ekonomi yang terjadi di tahun 2008. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selaku warga negara Indonesia, selaku anak-anak Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Semoga Allah berkenan untuk memulihkan negara kita, memulihkan dunia ini, kemudian menghalau virus corona ini dari tengah-tengah kehidupan kita. Dan juga selaku warga negara Indonesia yang baik, mari saya mengajak kita sekalian untuk menyikapi secara bijaksana imbauan yang telah disampaikan. Contohnya saja, kita stay di rumah, kita menjaga jarak atau social distancing, kita menjaga kesehatan kita, memelihara kebersihan lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Semua itu tentu saja untuk meminimalisir, bahkan memutus mata rantai virus corona ini. Mungkin ada di antara kita yang berkata, tubuh saya ini kan kuat dan sehat. Atau ada yang mengatakan, di daerah saya, di kampung saya, jauh dari perkotaan, tidak mungkin virus corona ini akan sampai di daerah atau kampung kita, atau di tubuh saya. Ingat saudara-saudara, pada tanggal 26 Februari, beberapa minggu yang lalu, Menteri Kesehatan mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang zero case corona. Tapi buktinya sekarang, tanggal 29 Maret 2020, ternyata virus corona ini sudah menembus angka 1.000 orang yang positif terinfeksi virus COVID-19. Hal ini memberi pembelajaran kepada kita sekalian bahwa kalau kita mengabaikan imbauan pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan virus corona ini pun akan sampai di daerah kita, akan sampai di kampung kita, bahkan juga kita akan turut terinfeksi. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat sekarang ini kecemasan, kesedihan, kekhawatiran, dan yang semacamnya kini melanda dunia, melanda semua orang. Kalau saya memperhatikan tayangan di media sosial atau status di media sosial, satu persatu rekan sekerja pelayanan di ladang Tuhan meninggal akibat terinfeksi virus corona. Meskipun saya tidak mengenal mereka secara langsung, saya ikut bersedih, saya meneteskan air mata. Karena yang saya pikirkan, bagaimana dengan suami mereka, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak-anak yang ditinggalkan begitu tiba-tiba. Tentu saja selain mereka bersedih dan berduka cita, mereka pasti akan berpikir bagaimana keberadaan mereka, bagaimana masa depan mereka, bagaimana kehidupan mereka kelak. Karena mereka ditinggalkan secara tiba-tiba oleh orang-orang yang mereka kasihi. Pastinya mereka cemas, pastinya mereka bimbang dan ragu. Saudara-saudara,
Hal itu juga yang dialami oleh orang-orang Israel dan Yehuda ketika mereka berada di pembuangan. Melalui penglihatan Nabi Yehezkel, keputusasaan, kesesakan, kehilangan pengharapan juga dialami oleh Israel dan Yehuda ketika mereka dibuang. Sehingga dalam pembacaan kita tadi, Yehezkel pasal 37, ayatnya yang 11 berkata, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana Israel dan Yehuda sungguh-sungguh dikuasai dengan keputusasaan dan kehilangan pengharapan. Mereka cemas, bagaimana nasib mereka, bagaimana masa depan mereka, bagaimana hidup mereka di pembuangan. Tetapi dari firman Tuhan ini pun kita diingatkan bahwa Allah menubuatkan pemulihan kepada Israel dan Yehuda. Artinya, Tuhan tidak membuat Israel dan Yehuda berjalan sendiri menghadapi pergumulan ini. Dalam ayat 7 hingga ayat 10 pembacaan kita di situ dikemukakan, Tuhan akan menyatukan kembali tulang-tulang yang sudah mengering, memberikan urat-urat, daging dan kulit, serta menghembuskan nafas hidup kepadanya, sehingga mereka berjejak dan menjadi barisan tentara yang besar. Artinya, Tuhan akan memulihkan Israel dan Yehuda dan menjadikan mereka kembali menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, bangsa yang besar, bangsa yang berkuasa. Lalu dalam ayat 12 dan ayat 13 di situ dikatakan, Tuhan akan membuka kubur-kubur Israel, membangkitkan serta membawa mereka keluar dari tanah pembuangan untuk masuk kembali ke tanah perjanjian. Tuhan menubuatkan pemulihan, bahwa mereka tidak akan selamanya tinggal di tempat pembuangan, tapi mereka akan kembali ke tempat tinggal mereka sebelumnya. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menubuatkan pemulihan secara politis kepada Israel dan kepada Yehuda. Bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Mereka akan dikembalikan ke tempat tinggal mereka sebelumnya, itu tanah perjanjian. Namun bukan itu saja. Mereka pun akan dipulihkan secara rohani. Bahwa mereka tidak lagi mengandalkan kuasa-kuasa lain, tapi mereka hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang sama dikawal oleh Kristus Yesus, saat ini kita menghadapi pergumulan yang begitu berat akibat pandemik virus COVID-19 atau virus corona. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Ia, Allah, tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi pergumulan yang begitu berat ini. Allah sanggup untuk memulihkan kita secara total, meskipun dahulu, meskipun sebelumnya kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan, kita mengabaikan persekutuan kita dengan sesama. Namun Allah sanggup untuk memulihkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Sungguh luar biasa kuasa dan kasih Allah yang lebih besar dari segala-galanya. Karena Ia akan memulihkan kita, sehingga kita memiliki pengharapan yang sejati hanya kepadanya. Persoalannya adalah, apakah kita akan sama seperti Yehezkel? Ketika Allah bertanya kepada Yehezkel dalam ayatnya yang ketiga, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Maka apa jawab Yehezkel? "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Artinya Yehezkel dalam hal ini menyadari bahwa yang sanggup untuk memulihkan Israel dan Yehuda hanya Allah sendiri. Tidak ada kuasa lain yang bisa memulihkan Israel dan Yehuda selain daripada kuasa Tuhan. Untuk itu, mari kita sama seperti Nabi Yehezkel yang mengetahui bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kedaulatan, Tuhan sanggup untuk memulihkan anak-anak yang dikasihi. Sehingga jangan menaruh harap pada kuasa-kuasa dalam dunia ini, selain taruhlah pengharapanmu hanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita memiliki pengharapan yang sejati kepada Allah yang sanggup untuk memulihkan kita, maka marilah dalam pengharapan yang tertuju kepada Tuhan, kita memaknai hari-hari yang akan kita lewati ini dengan menyikapi secara bijaksana segala himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Stay at home, social distancing, menjaga jarak, melakukan berbagai aktivitas kita di rumah. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir,
menggunakan masker ketika kita keluar, dan lain-lain sebagainya. Semoga oleh kuasa dan pimpinan Tuhan, kita dimampukan untuk melewati pergumulan yang begitu berat ini. Tuhan akan memulihkan kita, dan biarlah kita hanya menaruh harap hanya kepada Tuhan. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara